Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Panda Nababan, mengkhawatirkan efek hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Surya Paloh yang memburuk. Mantan wartawan itu merasa was-was bahwa Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh setelah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Terus terang, jujur, saya khawatir hubungan mereka berdua ini nggak berjalan baik, ujar Panda dalam diskusi siniar Total Politik yang ditayangkan di YouTube. Hal ini tentu merupakan langkah catur dari seorang Jokowi dalam menentukan sikapnya. Partai Nasdem sudah memilih Anies sebagai capres yang akan ia usung di Pilpres 2024 mendatang. Tapi Nasdem seperti acuh dengan latar belakang Anies yang sering menggunakan politik SARA untuk berpolitik. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa suasana calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan pada capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jokowi tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam. Apa yang diungkapkan oleh Jokowi ini tentu berbeda jauh dari Anies Baswedan yang menggunakan politik SARA dalam berpolitik. Maka dari itu, Panda Nababan pun menilai bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu tidak akan berjalan baik-baik saja ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan. Mantan anggota DPR itu mengaku berkawan baik dengan Jokowi maupun Surya. Namun, Panda juga membeberkan sisi negatif Jokowi dalam memperlakukan rival politik, yang menurut dia gerakan-gerakannya tak terduga dan semacam sesuatu untuk membalas. Opung Panda, panggilan akrabnya kini, lantas mencontohkan bagaimana Jokowi mempermalukan Gatot Nurmantio. Panda mengawali kisah soal itu dengan cerita ketika Presiden Jokowi terjebak kemacetan ketika menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. Pada waktu itu Jokowi terpaksa berjalan kaki. Jokowi merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon pada waktu itu. Memang Gatot Nurmantio yang waktu itu masih menjabat Panglima TNI langsung meminta maaf kepada Jokowi. Menurut Panda, Abiturian Akmil 1982 itu beralasan kemacetan tersebut disebabkan rakyat membludak karena mencintai TNI. Panda mengatakan Jokowi membalas perlakuan itu. Tokoh kelahiran 13 Februari 1944 itu menduga pembalasan tersebut benar-benar terlihat ketika Jokowi menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution pada 8 November 2017 di Solo. Saat itu Gatot yang masih aktif sebagai Panglima TNI tidak ditempatkan di kursi istimewa, bahkan bersalaman saja tidak. Artinya, menurut Opung Panda, ini merupakan permainan politik. Mantan jurnalis hukum itu pun mengaku juga melihat gelagat Jokowi sudah tidak sreg dengan Surya Paloh. Misalnya, Jokowi menolak ajakan pelukan yang ditunjukkan Surya Paloh pada saat perayaan HUT Golkar beberapa waktu lalu. Selain itu, Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Mantan Gubernur DKI itu juga tidak membuat video tahniah untuk ulang tahun salah satu partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut. Hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan Jokowi pada saat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menggelar Sinode Agung pada 25-27 Oktober 2022. Jokowi mengirimkan video sambutan untuk Sinode Agung ke-66 HKBP itu. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Nasdem dan akan menjadikan Partai Nasdem hancur sehancur-hancurnya. Karena Nasdem telah mengkhianati Jokowi dengan mengusung bapak politik identitas sebagai calon presiden. Dan bisa dipastikan Partai Nasdem bakal bubrah jika masih mengusung Anies sebagai capresnya.